Mari berpikir dengan cara berpikir negara maju. Teman-teman, kita nggak mau Indonesia yang anak-anaknya bergizi buruk. Kita nggak akan bisa menjadi negara maju kalau kualitas SDM-nya memiliki IQ yang rendah. Oleh karena itu harus dibuat dan dilaksanakan sebuah kebijakan yang merevolusi gizi anak Indonesia. Selain anak, juga ibu hamil ya adalah penerima manfaat dari program ini karena mencegah stunting dimulai dari saat si ibu sedang mengandung si anak. Jadi sejak saat si ibu mengandung ya hingga saat anak ini tamat SMA atau SMK. Ini penting karena menurut banyak penelitian pertumbuhan lingkar kepala seorang anak itu berlangsung hingga ia berusia 18 tahun. Dan pertumbuhan lingkar kepala dengan tumbuh kembang otak itu sangat erat terkait. Lalu berapa biaya yang dibutuhkan untuk program ini? Pada puncaknya nanti teman-teman, dibutuhkan anggaran sebesar 400-an triliun. Ya, anggaran ini memang besar, tapi nggak ada yang lebih baik daripada menggunakan anggaran untuk investasi pada kualitas sumber daya manusia, anak-anak Indonesia. Lah kita subsidi BBM yang banyak dinikmati orang kaya aja 500 triliun kita bisa. Mosok buat anak-anak Indonesia yang pembiayaannya di bawah angka subsidi BBM, kita malah nggak bisa. Tinggal perkara political will, keinginan dan komitmen politik pemimpinnya aja. Teman-teman, ada nggak sih contoh negara lain yang sudah menerapkan program serupa? Rupanya ada banyak. Lebih dari 70 negara di dunia ini sudah menerapkan program ini, ya dengan variasi dan kekhasannya masing-masing lah. Baik itu negara berkembang maupun negara maju. India, misalnya ya, menerapkan program ini untuk anak berusia 6-14 tahun. Lalu Brazil, sejak 1940-an bahkan ya, sudah menyasar program ini untuk 40 juta anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Swedia, tempat saya tinggal dulu ya waktu menempuh S2, menyediakan 260 juta makanan panas setiap tahun ya untuk siswa berusia 7-16 tahun hingga 16-19 tahun. Teman-teman, menurut berbagai penelitian, program ini berhasil mengangkat pendapatan seumur hidup si anak melalui manfaat-manfaatnya ya sebesar 6% ketika mereka sudah tumbuh nanti. Rasio manfaat terhadap biaya program makan siang gratis ini adalah 7:1. Jadi setiap sen yang diinvestasikan akan berdampak positif senilai 7 kali lipat dari yang dikeluarkan. Sebenarnya masih banyak lagi yang menarik untuk dibahas soal program ini. Misalnya teknis implementasinya dan lain-lain. Tapi kita sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan bahas lagi. Mengutip ilmuwan legendaris Thomas Alva Edison, the doctors of the future will no longer treat human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Para dokter di masa depan nggak akan lagi merawat tubuh manusia dengan obat-obatan, namun menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Teman-teman, yuk kita tinggalkan cara berpikir lama, cara berpikir negara berkembang, dan mulai berpikir dengan cara berpikir negara maju. Investasi pada SDM adalah jalan terbaik untuk kita menjadi maju. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.